Halo semuanya, perkenalkan aku Nanda. Di vlog ini aku mau mengajak kalian jalan-jalan, mengenal sejarah desa tempat aku tinggal yang punya kisah panjang dan menarik, yaitu Desa Maja Selatan. Desa Maja Selatan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Maja. Desa ini dikelilingi hamparan perbukitan dan area pesawahan yang membuat suasananya sejuk dan damai. Warga di sini juga mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang kecil. Selain dikenal dengan pemandangannya yang indah, desa ini juga punya banyak cerita lama tentang pesantren, tokoh-tokoh terdahulu, dan perkembangan masyarakatnya dari masa ke masa sampai sejarah Buah Maja yang menjadi asal-usul nama wilayah ini. Yuk kita mulai perjalanan sejarah ini. Kalau dilihat dari sejarah desa dan pandangan beberapa orang, Maja Selatan berkembang dari sebuah pusat kegiatan keagamaan, yaitu pesantren bernama Pesantren Dahu Pugur. Pesantren ini dipimpin oleh seorang ulama bernama Syekh Abdul Jalil yang kemudian mendapat julukan Dalam Sukahurang. Beliau salah seorang santri dari Pangeran Cakrabuana yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sebelah selatan Cirebon bersama seorang sahabatnya bernama Bapak Klindur. Pesantren ini menjadi tempat belajar agama dan juga tempat berkumpulnya masyarakat. Banyak kegiatan sosial, pengajaran, dan penyebaran nilai-nilai Islam bermula dari sini. Konon, suatu ketika Dalam Sukahurang sedang bertapa di atas sebuah pohon dahu, batang atas pohon itu patah, atau dalam bahasa Sunda disebut pugur, dan dari situlah asal nama Dahu Pugur muncul. Ditinjau dari segi geografis, letak Desa Maja Selatan tersebut sangat strategis sekali, karena di pinggir pesantren mengalir Kali Cilokrang, dikelilingi bukit-bukit yang subur di lereng Gunung Ciremai. Hal ini menjadikan penghuninya merasa betah karena bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Berkat kealiman dan keuletan Dalam Sukahurang dalam memimpin, pesantrennya sangat terkenal di mana-mana, termasuk dari daerah Talaga yang pada waktu itu Talaga baru masuk Islam. Maka Sunan Talaga Manggung mengutuslah putranya yang bernama R. Muhammad Ridwan untuk meyakinkan kebenaran itu. Kedatangan R. Muhammad Ridwan di pesantren Dahu Pugur disambut baik oleh Dalam Sukahurang maupun para santrinya, sampai terasa adanya jalinan yang akrab antara kedua belah pihak. Seiring berkembangnya jumlah santri dan pengikut, muncul kebutuhan untuk membentuk pemerintahan lokal. Maka terpilihlah R. Muhammad Ridwan yang kemudian bergelar Dalam Lumaju sebagai pemimpin mereka. Namun tidak semua berjalan mulus. Terjadi konflik di antara pihak pesantren dengan Aji Sangiang Rangka, seorang tokoh dari lembah Gunung Ciremai. Pertempuran sengit pun terjadi yang dipimpin oleh R. Kiswan, murid Dalam Sukahurang. R. Kiswan dikenal punya keahlian unik. Ia menggunakan tombak legendaris bernama Si Salah Nunggal. Berkat keberanian dan keahliannya, pasukan pesantren meraih kemenangan. Setelah kemenangan, terjadi konsensus antara pengikut pesantren dan penduduk. R. Kiswan diangkat sebagai patih atau wakil pemimpin dengan gelar R. Arya Patih Dalam Cucuk, sementara Dalam Sukahurang menjadi penasehat spiritual utama. Dan ini dia yang paling menarik dari Desa Maja Selatan. Ada satu kisah menarik yang menjadi bagian legenda sejarah desa ini. Nama Maja memiliki hubungan dengan sebuah pohon bernama Buah Maja. Suatu hari, Klindur dibawa ke tengah hutan, dan setelah beberapa hari lamanya, sampai Bapak Klindur merasa kelaparan yang tak tertahan lagi. Tiba-tiba ditemukan buah maja. Dimakanlah buah maja itu, dan seketika itu juga Klindur kembali segar bugar. Karena kejadian itu dianggap sebagai mukjizat dan simbol kemenangan, akhirnya mereka sepakat mengganti nama Dahu Pugur menjadi nama Majajaya. Meskipun waktu telah berlalu, jejak leluhur itu masih bisa kita temukan. Makam R. Kiswan atau Dalam Cucuk sampai sekarang makamnya ada di pemakaman Desa Maja Selatan, tepatnya ada di makam Muslim, yaitu di daerah Blok Ahad,
Dan makam dalam Sukahurang terletak di daerah Blok Salasa, tepatnya di sebelah barat makam dalam Cucuk. Warisan spiritual dan kultural yang ditinggalkan tidak lenyap begitu saja. Nilai religius yang ditanamkan oleh pendiri pesantren begitu kuat, hingga masih mendarah daging di kalangan masyarakat Majah hingga hari ini. Pada masa itu pula, pesantren yang telah menjelma menjadi sebuah desa yang ramai dan maju dalam pemerintahan, pernah menjadi pusat pemerintahan yang setingkat dengan kabupaten. Sebagai pusat pemerintahan ketika itu di komplek SD sampai SMK di wilayah alun-alun Majak. Keberadaan area makam tua di desa bukan hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir, melainkan simbol bahwa desa ini memiliki perjalanan sejarah panjang. Saat kita berjalan di area makam, kita seakan melihat bagaimana generasi terdahulu hidup, bekerja, dan berjuang agar desa ini bisa bertahan sampai sekarang. Salah satu hal yang paling dihormati di desa ini adalah para tokoh terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang membangun pondasi pendidikan, mengajarkan nilai kebaikan, dan menjadi panutan masyarakat. Sampai hari ini, pesantren masih aktif digunakan untuk kegiatan agama. Namun bedanya sekarang telah dijadikan sebuah masjid bernama Masjid As-Salam yang terletak di Blok Ahad, Desa Majah Selatan. Selain pembangunan sosial, alam Desa Majah Selatan juga memegang peranan besar dalam sejarah desa. Wilayah perbukitan yang menjadi lokasi penting karena dari sanalah sebagian tokoh memilih tempat tinggal, mengingat daerah yang lebih tinggi dianggap lebih aman dan mudah untuk mengamati sekitar. Selain sejarahnya, masyarakat desa masih mempertahankan banyak tradisi, terutama gotong royong. Kegiatan seperti pengajian, tahlilan, dan kerja bakti menjadi rutinitas yang memperkuat hubungan antar warga. Semua ini merupakan warisan dari tokoh-tokoh terdahulu yang mengajarkan kebersamaan. Perjalanan singkat ini menunjukkan bahwa Desa Majah Selatan bukanlah sekadar tempat tinggal. Desa ini menyimpan sejarah panjang, perjuangan para sesepuh, nilai-nilai agama yang mengakar kuat, dan simbol kehidupan melalui buah majak. Jadi itu dia perjalanan aku mengulik sejarah Desa Majah Selatan. Ternyata banyak banget hal menarik yang mungkin selama ini kita lewat begitu saja. Semoga vlog ini menjadi pengingat bahwa sejarah itu hidup dalam keseharian masyarakat, dalam alamnya, dan dalam nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga kalian juga lebih mengenal sama Desa Majah Selatan kayak aku hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah!